Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah baik Pak Guru. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Pak Wahidin, Mas Wahidin. Baik. Teman-teman terlebih dahulu berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Wahidin yang sudah memimpin doa. Sekarang Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang pada pagi hari ini tidak berangkat? Semuanya berangkat? Hadir semua Pak Guru. Alhamdulillah hadir semuanya. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi khutbah, dakwah dan tabligh. Jadi nanti materi khutbah, dakwah dan tabligh akan dibagi menjadi 3. Yang pertama pertemuan kali ini yaitu membahas tentang khutbah, pertemuan kedua itu membahas tentang dakwah dan tabligh, dan pertemuan ketiga nanti kita membuat video khutbah, dakwah atau tabligh. Di sini Bapak akan memaparkan PPT-nya terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Belum Pak. Belum? Sudah Pak. Sudah? Baru keluar. Ya. Sudah berjalan atau belum? Belum. Ada yang tahu ini permainan game apa? Tidak muncul Pak Guru. Ada gambarnya Pak Guru. Mobile Legends, gambarnya. Pak Guru. Sudah? Sudah keluar belum? Belum Belum. Pak. Belum Pak. Padahal di sini udah keluar. Slide satunya kosong Pak Guru. Slide 2-nya Pak Guru. Ini udah slide ketiga. Belum muncul Pak Guru, iya. Kalau itu jelas. Sudah Pak Guru. Jadi di sini tampilan PPT-nya itu sesuatu yang familiar kita kenal, yaitu tentang Mobile Legends. Pasti semuanya ada, salah satunya ada yang main Mobile Legends. Jadi di sini kita akan membahas tentang khutbah, dakwah dan tabligh. Nanti ada pengertian khutbah, ada pengertian dakwah, pengertian tabligh, persamaan dan perbedaan, ada dalil, terus ada hikmah. Sebelum itu Bapak akan mengasih sebuah motivasi diambil dari arena Mobile Legends. Artinya apa di sini? Kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu itu lebih berharga ketimbang kekayaan. Ada yang tahu kenapa ilmu itu lebih berharga ketimbang kekayaan? Saya Pak Guru. Saya Pak Ya, Pak Guru. Guru. Kenapa? Karena ilmu sampai akhir hayat tidak akan habis, sedangkan harta itu ada masanya akan bisa habis. Ya, terima kasih Mas Aziz. Jawaban yang bagus. Jadi ilmu itu nantinya yang akan menjaga kita. Akan tetapi kalau kekayaan itu yang harus kita jaga. Maka dari itu arena Mobile Legends ini diibaratkan ini ada tower 3 tower ini itu adalah kekayaan, harta, tahta, dan wanita. Ini suatu hal yang kita jaga. Nah, sedangkan ilmu yang akan menjaga kita itu diibaratkan adalah nih item
item yang digunakan. Semakin banyak item yang digunakan, maka akan semakin kebal kita, semakin akan terjaga kita. Maka dari itu perbanyaklah ilmu, ibarat kata. Nah, selanjutnya tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ada kompetensi dasar dari sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Yang pertama dari sikap, yaitu menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan IPK-nya yaitu melaksanakan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dari sikap masyarakat sosial, yaitu menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Sedangkan IPK-nya yaitu ikut serta menjaga kebersamaan dengan orang lain dan dengan saling menasehati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Dari kompetensi dasar kognitif, yaitu pengetahuan, yaitu menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sedangkan IPK-nya menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah, menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Ada juga menganalisis persamaan dan perbedaan, ada menganalisis hikmah dan manfaat. Yang terakhir keterampilan, yaitu menyajikan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan nanti di sini kita akan mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan pembelajaran yaitu menerapkan ketentuan khutbah, terus menjaga kebersamaan dan mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama yang kita pelajari yaitu tentang pengertian khutbah. Khutbah di sini berasal dari kata khotobah yakhutubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat. Yang di sini ada sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Idisqo, Khusuf, Wukuf, dan nikah. Sedangkan menurut istilah, khutbah itu berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, nggak mungkin khutbah Jumat untuk sholat satu, nggak mungkin, nggak ada. Khutbah nikah untuk sunahan akad nikah, khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Selanjutnya syarat khutbah. Syarat khutbah, ada yang mau membacakan syarat khutbah? Ya, saya Pak Guru. Ya, bacakan coba. Syarat khutbah yang pertama, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. 2. Duduk sebentar di antara dua khutbah. 3. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. 4. Tertib, yakni dimulai khutbah pertama, dilanjutkan ke khutbah kedua. 5. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Sudah Pak Guru. Ya, terima kasih Mbak Umi. Selanjutnya kita bahas rukun khutbah. Rukun khutbah. Yus, siapa selanjutnya yang mau membacakan? Bapak? Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Oh, Mas Aziz. Ya. Ya, silakan Mas Aziz. Ya, rukun khutbah ada 6. Salah satunya membaca hamdalah pada ketua khutbah, membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, berwasiat kepada diri dan jamaah, kemudian membaca 1 atau beberapa ayat suci Al-Quran. Yang terakhir berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Pak Guru. Ya, terima kasih kepada Mas Aziz yang telah membacakan. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu khutbah, apa syarat khutbah, dan apa itu rukun khutbah. Nah, sekarang Bapak akan menugaskan kepada kalian semuanya akan dibagi kelompok. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu nanti akan ketuanya dipimpin oleh Mas Aziz, kelompok 2 ketuanya dipimpin oleh Mas Wahidin, dan kelompok ketiga dipimpin oleh Mbak Farha, dan kelompok 4 dipimpin oleh Mbak Umi.
Jadi nanti kalian semuanya akan mencari informasi terkait rukun khutbah dari 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Silahkan dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan cari rukun khutbah dari setiap mazhab. Ya Pak Guru. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dari kelompok 1, dari kelompoknya Mas Aziz untuk mempresentasikan pendapat rukun khutbah. Iya Pak Guru. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait untuk rukun khutbah menurut Imam Syafi'i. Kelompok kami menyebutkan mayoritas kalangan ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun khutbah salat Jumat ada 5. Yang pertama, membaca tahmid atau pujian bagi Allah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, memberi nasihat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, membaca ayat Al-Quran dan riwayat lain mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin seluruhnya. Terima kasih dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz. Selanjutnya kelompok 2, Mas Wahidin. Baik Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan rukun khutbah menurut Imam Hambali. Mayoritas ulama kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa rukun khutbah itu ada 4. Yang pertama, pujian bagi Allah. Yang kedua, membaca sholawat. Yang ketiga, wasiat takwa. Dan yang keempat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu Pak Guru untuk rukun khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 2, Mas Wahidin. Selanjutnya kelompok 3, Mbak Farhah. Baik Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai rukun khutbah dari menurut pandangan Imam Hanafi. Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, rukun khutbah Jumat itu hanya 1, yaitu membaca hamdalah, tahlil, dan tasbih. Maka dalam pandangan mazhab ini, apa saja yang dibaca khotib di atas mimbar, asalkan termasuk zikrullah, maka hukumnya sah. Dan zikrullah itu tidak lain adalah hamdalah, tasbih, dan tahlil, yaitu mengucapkan lafaz alhamdulillah, subhanallah, dan la ilaha illallah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Farhah. Kelompok terakhir, Mbak Umi. Ya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rukun khutbah menurut pandangan Imam Maliki. Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa yang termasuk rukun dalam khutbah Jumat tidak cukup bila hanya lafaz dzikir saja, sebagaimana pendapat mazhab Al-Hanafiyah di atas. Dalam pandangan mereka, khutbah Jumat itu minimal orang Arab menyebutnya sebagai khutbah, walaupun hanya 2 bait kalimat. Ibnu Arabi bermazhab Maliki agar sedikitnya beliau menyatakan minimal khutbah Jumat itu menyebutkan hamdalah, sholawat kepada Nabi, tahzir atau mengingatkan, dan tabsyir memberi kabar gembira serta beberapa petikan ayat Al-Quran. Ya, demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok terakhir ya Mbak Umi yang sudah mempresentasikan tentang mazhab Maliki. Nah, di sini Bapak mau bertanya. Tadi kan udah dijelaskan dari rukun khutbah dari 4 mazhab. Yaitu pertanyaannya, ketika ada seorang khatib membacakan khutbah, akan tetapi tertinggal satu rukun, yaitu wasiat. Coba dari tiap kelompok tadi, bagaimana hukumnya kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki? Kalau dari segi Imam Syafi'i, sah atau tidak? Mana ini kelompok 1, Mas Aziz? Sah, Pak Guru. Kenapa? Tadi kan dalam Imam Syafi'i wasiat itu termasuk rukun. Akan tetapi ini tertinggal rukunnya, maka satu tidak khutbahnya. Tidak sah. Ya, betul, tidak sah. Karena salah satu rukunnya tertinggal. Dari mazhab Hambali? Ya, sama Pak Guru. Tadi mazhab Hambali menyebutkan rukun khutbah salah satunya adalah wasiat. Maka kalau tidak dilaksanakan, khutbahnya tidak sah Pak Guru. Betul, terima kasih. Yang ketiga, kelompok 3. Sah, Pak Guru. Nah, berarti menurut mazhab Hanafi, wasiat itu termasuk rukun ya? Tidak, Pak Guru. Yang termasuk rukun cuma satu, yaitu membaca hamdalah, tahlil, dan tasbih. Maka ketika tidak disampaikan wasiat. Oh ya, berarti sah, karena tidak termasuk rukun. Ya, Pak Guru. Terus yang mazhab Maliki, sah atau tidak? Tidak, Pak Guru. Karena di mazhab Maliki ada tahdzir, mengingatkan. Oh, betul. Terima kasih. Demikian presentasi dari Bapak terkait tentang khutbah. Jadi kita sudah tahu pandangan khutbah dari beberapa mazhab, dari 4 mazhab, dari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Jadi kita ketika nantinya akan melaksanakan sholat Jumat, dimohon untuk setiap jamaah mengoreksi bacaan khotib apakah sah atau tidak khutbahnya, karena khutbah itu menentukan sah atau tidaknya sholat Jumat, karena khutbah termasuk dalam rukun sholat Jumat. Dari sini ada yang ditanyakan? Jelas Pak Guru. Jelas ya, tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jadi nanti pertemuan berikutnya Bapak tugaskan untuk semuanya mempelajari tentang dakwah dan tabligh. Ya, Pak Guru. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.